cerita Ramadan seputar pemilihan di KPU Kabupaten Semarang. Tausiah kami hadirkan podcast spesial untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Tausiah volume 5 edisi Ramadan ini kita mengupas tuntas tentang menengok pengelolaan logistik pada Pilkada 2024 di Kabupaten Semarang bersama Bapak Bambang Setiono, Ketua Divisi Keuangan dan Logistik atau Ketua KPU Kabupaten Semarang. Silahkan disapa dulu teman pemilih pada studio dan di rumah, Pak Bambang. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman semuanya dari Tausiah. Oke, kameranya di sebelah sana ternyata. Iya, ya. Pak Bambang. Nah, saya kameranya banyak sekali Mas ini. Siap. Jadi saya bingung di sini. Iya. Ini luar biasa ini dari KPU Kabupaten Semarang. KPU Kabupaten Semarang. Tausiah. Tausiah. Teman-teman semuanya, selamat mengikuti, selamat menikmati. Nanti kita akan berbincang-bincang di hari ini berkaitan dengan pengelolaan logistik dan juga pengelolaan semua yang ada di KPU Kabupaten Semarang. Ya, tentunya itu nanti akan menjadi bagian dari sebuah perjalanan panjang kita yang akan kita ceritakan nanti Mas di sini. Siap. Biar teman-teman netizen, teman-teman dari penggemar YouTube-nya KPU Kabupaten Semarang bisa ikut menyaksikan, mendapatkan informasi. Ya. Oke, kalau begitu Mas. Kita belum kenalan dulu. Belum. Oh ya, perkenalan. Saya Dipta. Ya, dari saya Bambang ya. host podcast Tausiah, Oke. podcast spesial Ramadan, Pak. Mantap sekali. Alhamdulillah kalau gitu Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2024 sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Ya. Sukses dan tidak ada masalah logistik seperti kekurangan, salah dapil dan lain-lain. Namun demikian di balik kesuksesan tersebut tentu ada proses yang harus dilalui. Kiranya Pak Bambang bisa menggambarkan secara singkat nih terkait dengan pengelolaan dan distribusi surat suara tersebut di Kabupaten Semarang. Jadi gini, Mas Dipta, perjalanan panjang dari sebuah tahapan itu memang dimulai sejak awal itu terkait dengan adanya pemilih. Kemudian ada peserta, kemudian ada juga dari penyelenggaranya. Tetapi yang menjadi urgensi yang sangat luar biasa itu adalah di bagian logistiknya. Karena tanpa logistik, maka perjalanan yang begitu panjang yang harus dipersiapkan oleh teman-teman KPU itu juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Karena di situ nanti yang dipakai adalah logistik, yang terutama ada surat suara, ada kotak suara, ada kelengkapan logistik lainnya, kelengkapan pemungutan lainnya, dan tentunya itu kita persiapkan di jauh hari seperti yang dilaksanakan terkait dengan surat suara. Itu kita melihatnya juga dari daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh teman-teman dari divisi Rendatin. Kalau di pemilu itu ada pertambahan 2,5%, kalau untuk di pilkada itu 2%. Sehingga kami dari awal itu sudah saling berkolaborasi antar satu bagian dan bagian yang lain. Sehingga dalam mengantisipasi kekurangan dan kelebihan tentunya itu merupakan bagian dari seni kita dalam melaksanakan tahapan. Yang namanya tahapan itu tentunya ada perencanaan. Nah, disitulah kita menggunakan Mas Dita. Kita melakukan perencanaan step by step dengan kita pedoman dengan PKPU tentunya dan juga dari surat dinas. Kita mendapatkan petunjuk arahan dari KPU provinsi
yang mana itu juga petunjuk dari KPU Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk selalu mengikuti alurnya, selalu mengikuti ritme yang ada di PKPU, yang ada dari petunjuk dari KPU Provinsi, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul itu kita tekan seminimal mungkin. Termasuk tadi yang disebutkan Mas Dipta, misalnya ada kekurangan surat suara, ada kelebihan surat suara. Tentunya itu bagian dari logistik yang harus kita minimalisir sehingga tidak terjadi gejolak di tingkat bawah. Juga termasuk berkaitan dengan kelengkapan pemungutan lainnya, misalnya ada alat kelengkapan coblos, alat coblos, bilik suara, kemudian kotak. Nah, itu kita selalu berkomunikasi. Teman-teman di jajaran bawah, teman-teman di tingkat badan edok kita yang ada di PPS dan PPK selalu berkomunikasi. Sehingga apabila itu mendapatkan atau mendapat kiriman logistik, mereka selalu menghitung terlebih dahulu. Dihitung sebelum hari H dilaksanakan, dihitung dulu. Sehingga itu yang menjadi kunci sukses kami adalah saling berkomunikasi antara satu komisioner, satu ketua divisi masing-masing, karena logistik ini adalah puncak dari semua yang digunakan tahapan yang ada. Selain pemungutan dan penghitungan suara, logistik sangat berperan dalam tahapan ini. Begitu, Mas. Oke, kalau begitu dalam menjalankan prosesnya ya Pak ya, apa ada masalah-masalah ya Pak ya? Permasalahan pasti ada, tetapi kita tekan seminimal mungkin sehingga permasalahan itu tidak mengakibatkan terhambatnya tahapan atau proses logistik yang sedang dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kita selalu berkoordinasi antara satu komisioner, ketua divisi dan lain sebagainya. Itu tentunya itu menjadi satu bagian yang sangat luar biasa bagi kita dalam melaksanakan tahapan ini. Apalagi kita menjadi bagian dari sejarah bahwa baru pertama kali dilaksanakannya pemilu dan pemilihan serentak yang dilaksanakan dalam 1 tahun yang dilaksanakan di tahun 2024. Begitu luar biasanya, Mas Dipta. Setelah pemilu kita harus menghadapi pilkada, di situ kita menyiapkan lagi logistik, kita menyiapkan lagi apa yang dinamakan itu alat pemungutan suara, alat kelengkapan lainnya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bekerja ekstra, dan itu kita nikmati. Kita melaksanakan, dinikmati dengan penuh keikhlasan, penuh tanggung jawab. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang ke depan agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali, Pak? Ya, salah satu cara kami adalah melakukan evaluasi secara internal. Jadi kami punya media untuk melakukan rapat internal. Apa sih yang harus dilakukan ketika nanti ada yang dilaksanakan tahapan pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan. Kemudian kita juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kita dengan teman-teman eksternal. Dalam hal ini stakeholder terkait. Ada dari Forkompinda, ada dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu kita minta masukan terkait dengan, karena logistik ini juga berhubungan erat dengan pihak TNI maupun Polri, karena itu harus dijaga. Nah, tentunya di situ nanti akan ada masukan-masukan dari teman-teman dari TNI, dari Polri, dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, dan juga dari TAPD, dari Kesbangpol dan lain sebagainya. Itu menjadi masukan bagi kami dan menjadi introspeksi bagi kami ketika nanti kita melaksanakan di tahun yang akan datang. Tentunya di pemilihan dan pemilu di tahun 2029 ya Mas Dipta. Karena 2024 sudah berjalan, untuk di 2029 kita sudah memiliki
rangkaian daftar inventarisasi masalah yang nantinya akan kita minimalisir lagi karena kita sudah tahu oh posisi kesalahan kita di sini, kita seharusnya seperti ini. Kemudian ada masukan, ada sekedar saran dari teman-teman kita, baik itu di badan ad hoc, baik itu yang terjadi di KPU sendiri, misalnya di gudang logistik. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita memerlukan adanya tambahan CCTV misalnya. Karena di situ biar lebih keamanan lebih terjaga lagi. Seperti itu Mas Dipta. Jadi apa yang kita lakukan ini tetap kita selalu meminta petunjuk arahan dari KPU Provinsi, KPU RI, tetapi kita juga ingin juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga tagline kami di 2024 kemarin di pemilihan itu kan ayem tentrem. Nah, alhamdulillah dengan adanya kita melakukan koordinasi, melakukan komunikasi, Kabupaten Semarang ayem tentrem, kondusif, tidak ada masalah Mas Dipta. Begitu Mas Dipta. Alhamdulillah berarti ya Pak, tidak ada masalah ya Pak. Tidak ada masalah. Oke, saya mau tanya lagi dan kalau boleh di-share kepada teman-teman pemilih nih Pak. Setelah selesai pilkada ini, kotak suara dan seisinya mau dibawa kemana ya Pak ya? Dalam kurung dikemanakan? Oke, jadi gini Bapak Ibu netizen penonton dari Tausiah dari KPU Kabupaten Semarang bahwa perlu diinformasikan ini Mas Dipta, dan ini salah satu keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang bahwa kita setelah selesai melaksanakan pemilu dan pemilihan, maka kotak suara, surat-suara, dan alat kelengkapan pemungutan lainnya yang ada di gudang KPU Kabupaten Semarang itu dilakukan penghapusan sesuai surat dari Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia yang sudah kita terima melalui KPU Provinsi. Maka kami melakukan pembongkaran kotak tersebut dan isinya yang ada di dalam. Itu isinya di dalam itu kan ada bantalan, ada semua, ada surat suara, ada formulir-formulir dan lain sebagainya. Karena ini adalah nanti akan ada klasifikasinya Mas Dipta. Klasifikasinya itu ini adalah dokumen penting yang harus diarsipkan. Misalnya kayak form C hasil, salinan C hasil yang ada di dalam. Form C hasil itu kan ada sendiri. Nah, itu diarsipkan Mas Dipta. Ada arsipnya sendiri. Nanti akan masuk ke bagian pengarsipan. Tetapi kalau untuk kotak, kemudian surat suara yang digunakan, itu semuanya nanti akan dilakukan pelelangan atau penghapusan. Nah, ini proses Mas Dipta. Hari ini KPU Kabupaten Semarang sedang melaksanakan proses tersebut. Setelah kita menerima, kita melakukan proses, kita mengajukan permohonan untuk dilakukannya penghapusan terhadap barang-barang yang sudah digunakan pada pemilu 2024 dan pemilihan di 2024. Dan tentunya ini proses nanti akan secara terbuka, akan ada lelang. Nanti siapa pemenang lelangnya dan lain sebagainya nanti akan langsung masuk ke sistem sehingga kita nanti hanya tinggal memberikan saja kepada pemenang lelang karena semuanya akan terpusat di lembaga pelelangan negara. Begitu Mas Dipta. Oke, mantap sekali jawabannya ini. Oke Pak Bambang, sebagai penutup boleh kasih kami kata-kata nggak sih Pak? Kata-kata hari ini Pak Bambang. Ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sahur ya tetap puasa tole. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.